Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Heldawati, Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan sedikit tentang ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, termasuk asal-usulnya, caranya, pengumpulannya, tafsirnya, serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Ilmu ini berfungsi untuk memahami Al-Quran dengan lebih mendalam agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh penerapan ulumul Quran dalam memahami Al-Quran. 1. Sejarah Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun, dimulai dari wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Yang kedua, ilmu tajwid. Dalam membaca ayat Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada hukum gunnah pada huruf mim yang harus didengungkan. Yang ketiga, asbabun nuzul. Surah Al-Ahad ayat 37 turun berkaitan dengan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab bin Jais setelah perceraian dengan Zaid bin Haris. Yang keempat, nasikh dan mansukh. Hukum khamar dalam Islam mengalami 3 tahap. Pertama, dibolehkan lalu dihindari saat sholat, surah An-Nisa ayat 43, dan akhirnya diharamkan, surah Al-Maidah ayat 90-91. Yang kelima, izazul Quran. Surah An-Nabiyah ayat 30 menjelaskan bahwa langit dan bumi dahulu satu kesatuan sebelum dipisahkan, yang sejalan dengan teori Big Bang. Yang keenam, ilmu tafsir. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa surah Al-Ikhlas menjelaskan keesaan Allah sehingga menolak konsep trinitas dan agama lain. Yang ketujuh, ilmu qiraat. Kata Malik dalam surah Al-Fatihah ayat 4 dibaca Maliki, dalam qiraat Hafiz dan Maliki. Dan qiraat Waris tetap maknanya tetap raja atau penguasa. Dan kedelapan, ilmu balaghah. Dalam surah An-Nur ayat 35, Allah menggunakan permohonan cahaya untuk menggambarkan hidayahnya yang menunjukkan keindahan bahasa Al-Quran. Dari contoh-contoh tersebut kita bisa melihat bahwa ulumul Quran membantu memahami Al-Quran secara lebih mendalam dan kontekstual. Selanjutnya, ruang lingkup pembahasan ulumul Quran mencakup sebagai aspek yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama, asal-usul dan sejarah Al-Quran membahas wahyu, proses turunnya, dan pengumpulannya. Yang kedua, tafsir dan takwil, menjelaskan makna dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, asbabun nuzul, mengkaji sebab-sebab turunnya ayat. Yang keempat, nasikh wa mansukh, meneliti ayat yang masih berlaku nasikh dan yang telah dihapus hukumnya mansukh. Yang kelima, ilmu qiraat dan tajwid, mempelajari variasi cara membaca serta hukum tajwid. Yang keenam, izazul Quran, menjelaskan keistimewaan dan mukjizat Al-Quran dari berbagai aspek atau bahasa, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Yang ketujuh, ilmu balaghah dan dalailul ijaz, membahas keindahan bahasa dan keajaiban susunan ayat Al-Quran. Semua aspek ini bertujuan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran dengan baik. Selanjutnya, tujuan ulumul Quran. 1. Memahami Al-Quran dengan benar, membantu memahami isi dan makna ayat-ayat Al-Quran sesuai konteksnya. Yang kedua, menjaga keaslian Al-Quran, meneliti sejarah, pengumpulannya, dan penyebaran Al-Quran agar tetap autentik. Yang ketiga, membantu dalam tafsir, memberikan landasan bagi para musafir, dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, mengenali hukum dalam Al-Quran, membedakan ayat-ayat hukum seperti yang masih berlaku, nasikh, dan yang telah dihapus, mansukh. 5. Menguatkan iman, mengungkap keajaiban dan keistimewaan Al-Quran sebagai bukti kebenaran Islam. Yang keenam,
meningkatkan kualitas bacaan, memahami ilmu tajwid dan qiraat untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan mempelajari ulumul Quran, umat Islam dapat memahami, mengamalkan, dan mempertahankan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, sejarah ulumul Quran. 1. Masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah, Al-Quran diturunkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan peristiwa tertentu. Para sahabat langsung memahami dan menghafalnya dengan bimbingan Nabi, sehingga ilmu terkait Al-Quran berkembang secara lisan tanpa pembukuan. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Al-Quran mulai dikumpulkan dalam satu mushaf oleh Zaid bin Sabit. Kemudian, pada masa Utsman bin Affan, mushaf tersebut diseragamkan untuk menghindari perbedaan qiraat dan perkembangan di berbagai wilayah. Yang ketiga, masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada era ini, ilmu-ilmu tentang Al-Quran mulai dibukukan. Para ulama tersebut seperti Imam Syafi'i dan Imam Maliki mulai membahas ilmu tafsir, nasikh mansukh, dan asbabun nuzul. Yang keempat, masa klasik hingga modern. Ilmu ulumul Quran berkembang semakin luas dan munculnya kitab-kitab seperti Al-Itqan fi Ulum Al-Quran oleh Imam As-Sayuti. Hingga saat ini, ilmu ini terus dikembangkan dalam kajian akademik dan pendidikan Islam untuk memahami Al-Quran secara mendalam.